Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau bukan hanya Allah yang besar, Engkau bukan hanya Allah yang dahsyat, tetapi Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik, amat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, tahun demi tahun boleh kami lalui, dan satu hal yang mau kami saksikan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-kebaikan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga hari ini Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau sudah berkata-kata kepada kami. Engkau rindu kami menjadi umat Tuhan yang selalu mengucap syukur. Karena lewat mengucap syukur, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan sesama tubuh Kristus, tetapi kami juga boleh bersekutu dengan Tuhan sendiri. Bahkan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, pelayanan mereka boleh semakin memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami yang dengar isi hati Tuhan. Engkau guys Tuhan yang berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang akan melawat kami satu persatu. Setiap yang hadir akan diberkati Tuhan, tidak terkecuali. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah hari ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang putus asa diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi setiap kami. Juga untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Hamba-Mu hanyalah alat Tuhan, tetapi Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami. Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Shalom, boleh lambaikan tangan, Shalom. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya sukacita, semuanya sehat. Boleh kasih senyum dulu kanan kirinya. Semua sehat, semua sukacita, semuanya bergembira. Hari ini saya sangat diberkati, boleh melayani di tempat ini dari pagi hingga ibadah yang kedua ini. Saya menikmati boleh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua juga. Siap diberkati Tuhan? Oke, hari ini tema khotbahnya adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bapak Ibu bisa perhatikan, di situ sengaja saya kasih garis bawah. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan katakan yes. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan kehendak Tuhan. Dan luar biasanya hari ini kita diingatkan, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Nah kita lihat kata-kata segala hal, mengucap syukur atau ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah segala hal itu bicara hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita damba-dambakan, hal-hal yang kita cita-citakan, hal-hal yang kita kejar-kejar, terus waktu dapet, wah senang banget.
waktu kita dapat sesuatu yang kita pengen, waktu kita dapat sesuatu yang kita cita-citakan, waktu kita dapat, yes, seneng banget. Nah, waktu kita dapat dan menyenangkan hati kita, pastinya kita mengucap syukur. Buat yang udah lama pengen pekerjaan yang lebih baik, waktu dapat seneng mengucap syukur. Waktu seseorang berdoa buat misalnya mobil baru, waktu dapat seneng mengucap syukur. Sampai-sampai ada ibadah ucapan syukur. Punya anak mengucap syukur, punya rumah baru mengucap syukur, punya kantor baru mengucap syukur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diingin-inginkan, terus Tuhan kasih mengucap syukur. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayatnya tadi, ayatnya ngomong apa? Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Segala hal itu bukan cuma yang menyenangkan kita saja. Segala hal itu juga bicara mungkin ada hal yang kita sayang banget, terus Tuhan izinkan lepas. Ada yang kita doa-doakan, terus Tuhan izinkan kita nggak dapet. Ada yang sesuatu, kalau tadi saya ngomong sesuatu, ada seseorang yang deket banget sama kita, seseorang yang sangat kita sayangi, seseorang yang sangat mendukung kita, terus tiba-tiba Tuhan izinkan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi, Tuhan izinkan pergi, bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak mengucap syukur? Halo? Ayatnya ngomong ucapkanlah syukur dalam segala hal. Waktu hal itu terjadi sakit memang, secara manusia sakit. Tetapi supaya kita lebih ngerti, kita lihat satu ayat lagi. Kita lihat satu ayat lagi, Roma 8:28. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau ulangi sekali lagi. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di ayat awal tadi kita sudah sama-sama menggali sebuah kata yang adalah segala hal atau segala sesuatu. Nah, di sini kita ketemu lagi kata-kata yang sama. Kalau tadi 1 Tesalonika 5:18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah, satu atau ayat berikutnya Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama dalam segala hal. Nah, kalau ngomong segala hal sama, yang kita ingin-inginkan, yang kita damba-dambakan, yang kita kejar-kejar, terus waktu dapat, seneng banget. Tapi terus terang ada saatnya Tuhan izinkan, saya ulangi sekali lagi, ada saatnya Tuhan izinkan yang kita suka, yang kita cintai, yang kita jagain, lepas. Dan Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Waktu hal itu terjadi, itu ibarat orang kayak kejeduk tembok. Jeduk, aduh sakit. Kayak orang lagi kesandung, jatuh, aduh sakit. Tetapi saya mau katakan, hanya orang yang mengerti Roma 8:28, saya ulang sekali lagi ya. Hanya orang yang mengerti Roma 8:28 yang bisa melakukan 1 Tesalonika 5:18. Hanya orang yang mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, baru bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi waktu kita dapat yang enak-enak, mengucap syukur, yes. Tetapi waktu kita dapat sesuatu yang tidak kita sukai, secara badan sakit, secara daging sakit. Tetapi waktu kita ngerti, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini
harus seizin Tuhan. Tadi kita udah nyanyiin lagunya. Rambut rontok pun harus seizin Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi nyisir, terus disisir ada rambut rontok, ketahuilah itu seizin Tuhan. Sampai hal yang sepele aja harus seizin Tuhan. Kalau ngomong seizin Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu mengingat cerita Ayub. Ayub, Tuhan sendiri loh yang ngomong, bukan manusia yang ngomong, bukan orang lain yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong, hambaku Ayub yang baik dan setia. Nah, waktu iblis mau ngerjain Ayub, iblis minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menjagai Ayub. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Ngomong kanan kirinya, Tuhan punya rencana yang indah. Nah, jadi kalau dalam hidup kita, dalam zaman modern ini, saya belum pernah ketemu orang yang mendapat ujian seperti Ayub, belum pernah. Ujiannya tidak sedahsyat ujian Ayub. Nah, kalau kita mengalami ujian seperti itu, ingat satu hal, kalau kita mengalami pasti seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang baik. Pasti. Waduh, berat banget. Oh, memang buat orang mengerti Roma 8 ayat 28 itu enggak gampang. Harus saya akui, dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan pelayanan, saya butuh bertahun-tahun untuk mengerti Roma 8 ayat 28. Tapi waktu sudah ngerti, apapun yang terjadi, mengucap syukur. Kenapa? Memang waktu kejadian sakit, memang waktu kejadian gak enak. Tetapi ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau kasih contoh supaya Bapak Ibu semakin ngerti. Beberapa minggu lalu, saya ngobrol sama seseorang, saya ngomong ini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi mengucap syukur, apapun yang terjadi mengucap syukur. Nah, saya tidak tahu orang itu sedang ngalamin apa, tapi karena kita ngobrol, saya jadi ngomong begitu, terus dia akhirnya ngomong, wah Pak, makasih ya Pak, saya dikuatkan. Loh, memang ada apa? Terus dia cerita. Dia ini seorang karyawan pabrik, bukan pengusaha. Karyawan pabrik yang dari bulan ke bulan gajinya mepet. Tetapi karena kesungguh-sungguhannya dia nabung. Satu waktu dia ketemu seorang teman dekat. Teman dekatnya ngomong, mau enggak kamu punya uang tambahan? Mau enggak punya income tambahan, income sampingan? Wah, ya mau aja dong. Orang karyawan pabrik. Terus dia ngomong begini teman dekatnya, kamu kasih aku 1 juta, tidak dalam waktu 2 minggu, kurang dari 2 minggu. 1 juta kamu akan kembali jadi 2 juta. Wah, orang ini mikir-mikir. Terus karena dia pikir ini teman dekatnya, dia kasih 1 juta. Bener, seminggu lebih orang ini transfer balik berapa? 2 juta. Wah, dia seneng kan? Terus beberapa hari kelewat, teman dekatnya WA lagi. Kamu mau lagi enggak? Tapi kali ini bukan 1 juta. Kamu kasih aku 5 juta, nanti dapat 10 juta. Wah, dia semangat kan? Kemarin 1 juta jadi 2 juta. Terus sekarang dia nggak pikir panjang, semua tabungannya, ingat dia cuma buruh pabrik.
Semua tabungannya dia kasih ke teman dekatnya. Harapannya apa? Dapat 10 juta. 1 minggu lewat, dia tanya, gimana kabarnya? Oh bentar belum. 2 minggu lewat, dia mulai gelisah. Dia tanya, gimana kabarnya? WA-nya centang 1 doang, dia telepon nggak aktif, sampai ketemu sama saya, dia cerita 5 jutanya hilang. Buruh pabrik loh. Jadi waktu saya ngobrol ini, terus dia bilang, makasih ya Pak, saya dikuatkan. Kenapa kok bisa ngomong begitu? Karena saya kehilangan 5 juta. Karena saya tahu, kalau saya nggak kehilangan 5 juta, saya akan kehilangan lebih banyak lagi. Karena orangnya sudah ngomong, setelah 5 juta jadi 10 juta, nanti kita main lebih besar lagi. Setor 30 juta jadi 60 juta. Jadi dia ngomong, untung 5 jutanya hilang. Kalau enggak aku pasti setor 30 juta. Bapak Ibu nangkep ceritanya? Ada saat-saat Tuhan izinkan yang tidak enak terjadi. Kejeduk tembok, jeduk, sakit. Tetapi kita belajar Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam cerita-cerita seperti ini, dalam pengalaman-pengalaman seperti ini, saya menemukan Tuhan izinkan hal buruk terjadi. Minimal kita jadi lebih pinter, minimal kita jadi lebih kuat, minimal kita jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ngalamin sesuatu yang buruk, jangan buru-buru nyalain Tuhan, jangan buru-buru nyalain orang lain, jangan buru-buru nyalain keadaan. Kenapa? Ingat, apapun yang terjadi, pasti seizin Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan, pasti hasilnya baik. Jadi kalau Tuhan izinkan orang ini kehilangan 5 juta, Tuhan mau orang ini belajar sesuatu. Dia jadi lebih hati-hati, dia jadi lebih pinter, dia jadi lebih baik lagi. Smarter, better, stronger. Nah kita ngelihat Roma 8:28, iya ya, kalau Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi, bahkan sebuah tragedi sekalipun terjadi, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Nah kalau kita ngerti Roma 8:28, kita jadi bisa melakukan 1 Tesalonika 5:15. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, ujung-ujungnya pasti baik. Jadi kesimpulannya, segala hal yang terjadi dalam hidupku, aku mengucap syukur. Yang mau mengucap syukur katakan yes. Mengucap syukur adalah sikap hati. Bukan lewat kata-kata saja. Walaupun pujian kita, kata-kata syukur kita itu baik, itu penting, yes. Tapi saya mau katakan mengucap syukur itu sikap hati. Bukan cuman kata-kata. Kenapa? Karena kalau lewat kata-kata doang, manusia banyak yang tertipu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, yang menyelidiki hati. Kenapa saya tulis begini? Karena lewat perjalanan, pengalaman, pelayanan, saya menemukan ada orang lagi marah-marah, lagi bersungut-sungut, terus diingetin, mengucap syukur ya. Respon dia gini, iya mengucap syukur, mengucap syukur. Apakah itu mengucap syukur? Apakah itu mengucap syukur? Ada orang di gereja ikut nyanyi, bahkan tidak sedikit yang ikut angkat tangan. Tetangganya sebelah kanan kirinya, depan belakangnya, worship leadernya ngelihat, wah bapak itu, ibu itu sungguh-sungguh. Tapi ingat, Tuhan yang tahu hati kita. Jadi saya mau katakan, mengucap syukur lewat kata-kata, lewat pujian, baik. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengucap syukur itu adalah sikap hati. Hati kita kalau penuh dengan ucapan syukur,
Mengucap syukurnya nggak cuma lagi di gereja saja. Mengucap syukurnya nggak lagi waktu diajak nyanyi saja. Tapi sepanjang hari, seluruh kehidupan kita isinya ucapan syukur. Makanya saya katakan mengucap syukur bukan cuma lewat mulut. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik bagi kita. Apapun yang terjadi, apapun. Mungkin Bapak Ibu pikir, wah Pak Nathan gak pernah ngalamin yang saya alamin. Oh iya, saya gak tahu yang Bapak Ibu alamin. Tapi saya punya sebuah filosofi kehidupan. God will never take something good unless He has something better. Tuhan tidak akan pernah ambil sesuatu yang baik, kecuali Dia sudah punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ada sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan, terus yang kurang baik ini Tuhan ambil, wah kita mengucap syukur. Kenapa? Sesuatu yang lebih baik itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang baik selalu punya hal-hal yang baik buat kita. Berikutnya, gimana sih caranya supaya bisa mengucap syukur? Kita pengen belajar mengucap syukur mulainya dengan belajar menghargai setiap hal yang Tuhan sudah berikan dan lakukan. Seringkali manusia itu terkonsum atau hidupnya fokusnya hanya sesuatu yang belum dimiliki. Wah, aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu. Belum punya kan? Iya, jadi ingatnya itu terus, ingatnya itu terus. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, punya keinginan boleh, punya keinginan bagus, punya cita-cita bagus. Tapi ingat, ternyata dalam hidup kita, Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara yang besar buat kita. Makanya di akhir tahun, saya dengar banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, kalau khotbah, bukan cuman pendeta, bukan cuman khotbah, worship leader, saya dengar juga suka pakai kata-kata itu. Yuk kita mengingat-ingat berkat-berkat Tuhan. Yuk kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita fokusnya dengan yang belum kita punya, susah mengucap syukur. Tapi kita mau merubah pandangan kita, mau merubah fokus kita. Kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Wah, waktu kita fokus dengan hal-hal seperti itu, Yohanes berkata, kalau langit itu kertas, kalau air laut itu tintanya, itu enggak cukup menceritakan kebaikan Tuhan. Saya enggak tahu Bapak Ibu begitu enggak? Yohanes ngomong begitu. Dan saya berkata, iya benar ya. Kalau di akhir tahun, satu-satu jemaat disuruh bersaksi. Kami di gereja punya kebiasaan seperti itu. Akhir tahun semua yang hadir bersaksi. Wah itu ibadahnya berjam-jam gak selesai-selesai. Semuanya waktu bersaksi. Dan pemandangan yang saya lihat seperti itu, saya kagum. Tahun demi tahun terjadi. Orang yang tadinya gak sadar waktu dia bersaksi, terus dia bisa nangis. Iya ya, ternyata Tuhan sudah berperkara dalam hidupku. Tuhan sudah memberkati aku luar biasa. Tuhan sudah memberi aku banyak hal. Cuma selama ini aku gak sadar aja. Nah makanya pandangannya mesti dirubah. Bukan yang pengen-pengen terus, tapi kita juga mau yang Tuhan sudah berikan itu apa. Next. Ada satu kata yang wah ini keren banget. Kata-kata itu adalah contentment, rasa cukup. Kalau kita mau belajar punya
hati yang mengucap syukur. Kalau kita mau belajar punya gaya hidup yang mengucap syukur, kita mesti ngerti contentment, rasa cukup. Seringkali orang tidak bisa mengucap syukur karena tadi, aduh aku belum punya ini, aku belum punya ini, aku belum punya ini, aku belum punya ini. Tapi dia lupa bahwa selama ini sebetulnya sudah banyak yang dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus waktu mengajar dan topik ini ada satu rasul yang mengajar dengan luar biasa, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong, selama ada makanan dan minuman, cukup. Cukup. Berapa banyak kita sebagai manusia ngejar terus apa yang belum kita punya. Sebagai manusia nggak salah punya cita-cita. Sebagai manusia nggak salah punya keinginan. Tetapi waktu ngejar, hubungan suami istri dikorbankan. Hubungan orang tua dengan anak dikorbankan. Hubungan manusia dengan Tuhan dikorbankan. Alasannya apa? Sibuk, kerja. Nggak salah kerja itu nggak salah. Tetapi kalau tujuannya untuk mengejar itu, kapan habisnya? Habis punya motor, pengen punya mobil. Habis punya mobil, pengen punya mobil lebih banyak lagi. Mobil satu nggak cukup, mesti 2. Mobil 2 nggak cukup, mesti 3. Nanti mobilnya udah banyak, rumahnya mesti lebih besar lagi. Terus saja nggak ada habisnya. Nah kalau ngejar-ngejar kayak gitu, kita akan diburu dengan sebuah perasaan tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas tidak mungkin bisa mengucap syukur. Jadi kita sama-sama belajar. Gimana caranya supaya bisa mengucap syukur? Memiliki contentment, rasa cukup. Orang kalau memiliki rasa cukup, hidupnya itu ringan, enak. Tuhan kasih, seneng, yes. Tuhan belum kasih, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ringan, enak. Fokus dengan apa yang sudah ada, bukan dengan yang belum ada. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang berikutnya, belajar menghargai hal-hal yang kecil. Seringkali manusia itu lupa, mikirnya yang gede-gede terus, sampai lupa yang kecil-kecil. Kita pengennya, waduh bisa ini, bisa itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini. Tapi lupa, setiap pagi bisa bangun, sehat. Seneng kan? Tapi lupa mengucap syukur. Saya lagi khotbah begini, lagi ngomong begini, ingat. Saya punya teman dekat. Dia ngomong sama saya, setiap hari, 24 jam sehari, dia selalu merasa pusing, sakit kepala. Udah ke dokter, minum obat macam-macam, dokter nggak tahu cara ngobatinya. Pusing terus. Nah, pernah nggak kita mengucap syukur? Iya ya, aku nggak pusing sama sekali. Bisa tengok kanan, tengok kiri, nggak ada gangguan. Bisa ngelihat atas, ngelihat bawah, nggak ada gangguan. Pernah nggak kita mengucap syukur? Jangan sampai kita nggak bisa apa-apa, baru ngomong, waduh sayang ya, dulu aku sehat, aku lupa mengucap syukur. Nah, mumpung semuanya dalam keadaan yang baik, kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Senang punya keluarga yang baik. Senang punya kesehatan yang baik. Walaupun mungkin keinginan ke luar negeri belum bisa. Walaupun mungkin punya mobil yang bagus belum bisa. Tapi kita ngelihat istri ngelihat suami baik-baik aja. Senang mengucap syukur. Orang tua ngelihat anak baik-baik saja.
senang mengucap syukur. Punya anak bisa lari-lari, senang loh mengucap syukur. Senang. Jadi kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Terakhir ada sebuah cerita di Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dicatat. Saya nggak akan ajak kita semua untuk baca ayatnya panjang, tapi saya akan ceritain aja. Dalam ayat-ayat ini diceritakan Tuhan Yesus memberi makan. Kejadian yang pertama adalah 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ada 2 kejadian yang mirip-mirip. Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Boleh enggak kalau saya sebut lebih dari 10.000? Boleh enggak? Boleh ya, kan 5.000 cuma laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak. Yang kedua 4.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi bisa dipastikan lebih dari 10.000. Saya membayangkan gini, Tuhan Yesus berdiri di depan ribuan orang, terus Tuhan Yesus ngeliat, wah ini orang-orang lapar nih. Terus Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Murid-murid jawabannya gini, Guru, kalaupun punya uangnya, kita beli di mana makanan buat sebanyak orang ini? Nah, waktu saya baca statement murid-murid, pernyataan murid-murid, jawaban murid-murid, saya menemukan setidaknya ada 2 masalah. Masalah yang pertama, kalau uangnya ada, beli di mana? Dan yang kedua, ini masalah yang sebetulnya benar-benar masalah. Uangnya kagak ada. Tetapi waktu belajar cerita ini, Tuhan mengubahkan hidup saya. Makanya kalau Pak Purba ngelihat Pak Nathan nih orangnya tenang, tenang aja. Jawabannya ini Pak, Tuhan mendidik saya tidak fokus dengan kebutuhan. Tuhan mendidik saya tidak fokus dengan keadaan. Tuhan mendidik saya jangan fokus dengan tantangan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena waktu murid-murid jawab seperti itu, apa respon Tuhan Yesus? Respon Tuhan Yesus simple banget, sederhana banget. Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Kan? Jangan fokus dengan kebutuhan. Sebagian dari kita tahun 2024 kebutuhannya besar. Mungkin mesti bayar kontrakan, bayar sewa, bayar uang sekolah anak-anak, bayar pengobatan, apapun itu, kebutuhan kita besar. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebenaran. Jangan fokus dengan kebutuhan kita. Karena yang Tuhan tanya apa? Apa yang ada padamu? Itu yang paling penting. Apa yang ada padamu? Dan waktu saya belajar firman Tuhan, saya ketemu banyak orang. Tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Semua orang pasti punya sesuatu. Wah Pak, saya nggak punya uang, saya nggak punya rumah, saya nggak punya harta. Iya, tapi setidaknya kita tetap sehat. Itu kan punya sesuatu. Orang yang bisa jawab, saya tidak punya apa-apa. Setidaknya kita bisa ngomong. Yang sudah katakan yes. Loh kok yang yes enggak semangat sih? Yang sudah katakan yes. Dan Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Kita mulai dari situ loh. Kita punyanya apa? Dan waktu murid-murid memberikan kepada Tuhan Yesus 5 roti 2 ekor ikan, itu bekalnya seorang anak.
Bekalnya seorang anak besar atau kecil? Kecil. Dibanding dengan kebutuhan ribuan orang, bekal seorang anak kecil. Tetapi waktu Tuhan menerima itu, ini yang keren banget. Ini yang keren banget. Tuhan terima 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan mengangkat tangan dan mengucap syukur. Dan waktu Tuhan mengucap syukur, 5 roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan ribuan orang, bahkan sisa. Jadi cerita ini saya kasih judul, ada kuasa dalam mengucap syukur. Di awal tahun ini, Tuhan mengajar kita semua nih. Tuhan mengajak kita semua untuk memulai 2024 dengan mengucap syukur. Bukan memulai, menjalani. Bukan cuma 2024, tapi sepanjang hidup kita mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah. Kenapa? Yang ketiga, kita mengucap syukur. Karena ada kuasa dalam mengucap syukur. Mau mengucap syukur? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Worship leader, singer, saya undang maju ke depan, pemusik juga. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Di awal tahun ini Engkau membekali kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini kami nggak tahu apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tetapi kami mau pegang perintah-Mu, mau pegang pesan-Mu, mau pegang janji-Mu Tuhan.
kami mau selalu bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, kami mau percaya Tuhan Engkau Bapa yang setia. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau tilik mereka satu persatu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan melawat setiap anak-anak-Mu. Dan akan ada kesaksian, akan ada ucapan syukur yang dinaikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati Tuhan Bapak Gembala di tempat ini. Keluarganya diberkati Tuhan. Seluruh tim pengembalaan, seluruh anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, apapun yang Engkau kehendaki, dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.